Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbati wa tas'a arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hiya asraruhum li hamli aba'i ma'rifati. Madin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jamaah rutin pengawasan Ihya Ulumuddin, kula panjenengan tasik diparingi hidayah lan taufikipun Allah Subhanahu wa taala saged hadir dumateng malam Senin malam Selasa niki kagem rutinan kitab Ihya. Dalu menika kula badhe nyampaiaken sadèrèngipun nglajengaken ngaos kitab Ihya niki keranten sampun mlebet bulan ingkang mulia nggih, bulan Rabiul Awal niki bulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pinten sakniki nggih, berarti kan hari Jumat kemarin nggih, tanggal 1, Jumat Sabtu Minggu Senin tanggal 4 ya, malam tanggal 5. Nah, untuk menandai kita masuk di bulan yang mulia ini, kita baca sholawat qasidah maulid khusus sebelum kita ngaji Ihya. Ada teksnya yang sudah difotokopi tadi dibagikan, cuma niki miskomunikasi niki kali tukang fotokopi. Yang di lembar ketiga itu harusnya terakhir di belakang nggih. Biasa kula wau kados nggih kesupen menyampaikan ke tukang fotokopinya, jadi mungkin susunannya mboten kula cek moro-moro pun jepretan sedaya. Wah, saaken mangke kula lek bongkar pun kersane. Dados lembar ketiga itu harusnya di terakhir, baru yang lain urut sesuai dengan urutannya. Kata saya ngoten nggih, sampun. Niki adalah qasidah Maulid Syaraful Anam. Enten sing ngarani ngoten. Enten sing ngarani sholawat fi hubbi. Keranten ten mriku wonten kalimat fi hubbi Sayyidina Muhammad. Macam-macam ada yang tapi aslinya Maulid Syaraful Anam. Biasanya ten pondok-pondok napa ten pesantren-pesantren membaca qasidah ini, terutama di daerah Tapal Kuda Situbondo, Probolinggo atau Madura, banyak juga pesantren yang membaca ini ketika memasuki bulan Maulid. Nah, langgamnya atau nadanya juga kadang berbeda-beda. Langgam atau iramanya berbeda-beda. Nah, kula piyambak pertama kali mengetahui sholawat niki atau maulid, qasidah maulid ini dari Al-Mahfurlah Murabbi Ruhina Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi dari Al-Fitrah Kedinding. Jadi nanti saya akan mengikuti langgamnya dari Kiai Ahmad Asrori insyaallah.
Jadi sebelum kita ngaji Ihya, kita baca dulu semuanya. Ini satu kali bacaan saja, pelan-pelan. Karena ini bulan yang spesial, bulan yang mulia. Nawaitu kita ikut bunga cinta datangkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah mahir melanggamkan sholawat niki? Sudah ada yang pernah baca atau belum sama sekali? Belum, mangke ngikuti mawon. Kulo contoh akan kedik mawon nggih. Mangke biar tahu arutnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul libadri huda mutammam. Allah ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala fi walahi mutayyam. Allah Mali habibun siwa Muhammad khairir rusuli tahal mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Syauqul muhibbi ila Muhammad amnahu summa bihi ta'allam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Miladu Sayyidina Muhammad Ammul Qura baladum mu'azzam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Mafanu Sayyidina Muhammad Taibul Qura baladum mufakham. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ahyadu jazamana Muhammad hatta istaqat qadamu muwarram.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وقلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم اللهم صل نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تخشم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين تكلم اللهم صل على عليه أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد والدين أنهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عمار سيدنا محمد ست نجيم من معوم اللهم صل على محمد
صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. صلى الإله على محمد والصحب كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بديل حرمته واشرنا غدا يا الله في زمرته واحشرنا غدا يا الله في زمرته واحشرنا يا غدا يا الله في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونشرته وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا يا الله على سنته وجماعته وأمتنا يا الله على سنته وجماعته وأمتنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم يا الله أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كشورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم يا الله إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم فأنفذ علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم
ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم يا الله إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرافا. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار السادة الأبرار أن كفر عنا ذنوبنا والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار. واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار. واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا مخل المشكلات إلا أديته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا مخل المشكلات إلا أديته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا مخل المشكلات إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. إلهي تميم نعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. إلهي يا كريم بجاه المصطفى
فارج علينا عذقنا برد عفوك يا إلهي وهون كل مطلوب علينا إلهي بجاه المصطفى فارج علينا فإن لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا إليك اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لنا قومنا إلهي يا كريم اغفر ذنوب فارج علينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي زاكي الأمين إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا جاه المصطفى فرج علينا كذان وأصحاب كرام وتبع لهم والصالحين إلهي يا كريم اغفر ذنوب جاه المصطفى فارج علي يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم
qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Ngajengaken kitab Ihya halaman 234 ya. Titik wabima hukiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabima hukiyah lan kelawan barang ingkang den critakake dihikayatkan an Abi Yazid Al-Bustami saking Syekh Abu Yazid Al-Bustami annahu qol iku setuhune annahu qol dawuh sapa Abu Yazid Al-Bustami subhani moho suci ingsun wahada fan utawi iki hukiya iku fan suwijine warna jenis minal kalami saking ucapan guneman azimun dororuhu kang agung dororuhu apa dorurotnya kemelaratane infan fil awami ing dalem wong bodoh awam hatta taroka jama'atun hingga ninggal jama'atun sapa jamaah min ahlil filahati saking ahli pertanian falahatahum ing pertaniane jamaah wa adharu lan padha ngelahirake sapa jamaah mislah hadi ing sepadane iki da'awi pengaku-ngaku. Jadi ini masih menerangkan syatah nih, ucapan-ucapan yang sifatnya itu seperti ucapannya orang yang ahli makrifat, tapi sebetulnya itu diselewengkan gitu ya. Ngaku-ngaku wali gampang nih. Biasanya begitu. Orang-orang yang mengaku-ngaku jadi wali, kan kemarin sudah contohnya dia mengutip ucapan dari Syekh Abu Mansur Al-Hallaj. Nah ini sekarang dari ucapannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka kata Imam Ghazali itu ucapan-ucapan seperti subhani itu ucapan yang azimun dororuhu, sangat besar dorurotnya bagi orang awam. Hal-hal seperti itu tidak pas ya kalau diucapkan orang yang masih awam, yang belum melakukan perjalanan spiritual salik atau murid, hanya sekedar mengaku-ngaku pernah mengalami ini itu lalu meninggalkan syariat. Fa inna hadal kalam mongko setuhune iki guneman atau ucapan iku yastalidzuhu ngalap enak kelezatan ya, lezat mengambil kenikmatan atau kelezatan ing hadal kalam at-taba'u apa tabiat atau watak
sebetulnya itu hanya nafsu saja. Idfihi krono iku tetep ing dalem al bitolatu kalam utawa nganggur minal a'mali saking pira-pira amal, supaya dia seperti yang kemarin dia kepingin lepas dari amaliyah dohir syariat, ingin ngenak no nafsunya. Sebetulnya itu menuruti nafsu, bukan sebuah makom yang benar-benar mukasyafah atau sudah mencapai makrifat fana, bukan ya. Tapi itu adalah orang-orang yang tertipu oleh nafsunya sendiri. Sebetulnya dia malas saja. Ma'a tazkiyatin nafsi, di saat yang bersamaan dia ingin mensucikan nafsunya, hatinya, bidarkil maqamati, kelawan nemu pira-pira makom, wal ahwali lan pira-pira ahwal, posisi hati kang bagus, karena dia ingin lepas itu. Ngaku-ngaku kalau saya itu sudah tidak perlu ke masjid karena Gusti Allah wis ning jero atiku, katanya begitu. Biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku wali atau ngaku-ngaku makrifat, dalilnya begitu. Tidak mau berangkat ke masjid karena katanya Allah sudah ada di hatinya, tidak perlu saya. Allah gak ono nang masjid. Nek ngomong koyok meyakinkan. Ini bahaya. Maka orang-orang yang seperti ini yang menggunakan kalimat-kalimat orang-orang arifun itu dibajak oleh mereka-mereka yang sesungguhnya terkena hurur, tipu daya dari nafsunya sendiri. Fala ta'jizul aghbiya, mongko ora apes al aghbiya sapa pira-pira wong kang bodoh, andakwa zalika, saking ngaku-ngaku mengkono-mengkono kalam li anfusihim marang awak dhewe ne aghbiya, wala antalafuqi lan ora saking nyusun kalimatin pira-pira kalimat kang muhbitotin ngelebur amal, muzahrafatin kang den paes-paesi. Jadi dia memang untuk melebur amalnya, nggak usah amal. Makanya dihiasi oleh kata-kata yang seolah-olah dia itu mencapai makom tertentu. Wa mahma lan semongso-mongso seketika ungkiro alaihim den ingkari ing atasi aghbiya, zalika apa mengkono-mengkono dakwah, ngaku-ngaku itu ketika itu dibantah atau diingkari, lam ya'jizu mongko ora bisa apes sapa aghbiya. Mereka tidak sama sekali tidak kendor, malah semakin terobsesi. An ayyakulu saking yen to padha ngucap sapa aghbiya, hadza ingkarun, utawi iki ingkar iku ingkarun adalah sebuah pengingkaran, masduruhu kang utawi nggon metune ingkar iku al ilmu wal jadalu, yaitu adalah ilmu dan jadal, waro padu. Mereka orang-orang ini, orang-orang bodoh ini kata Imam Ghazali, ya ini orang bodoh saja sebenarnya, cuma kan mereka ngaku-ngaku
seolah-olah sudah pada makom makrifat lah atau apa. Ketika dibantah, diingkari, mereka malah bukannya kendor, bukannya mundur, mereka malah semakin bebel dan mengatakan pengingkaran ini kan tentang ilmu pengetahuan dan ilmu ilmu perdebatan. Wal ilmu hijabun, dan ilmu itu adalah hijab. Wal jadalu utawi jadal iku amalun nafsi, penggawaiane nafsu. Mereka membantahnya bagus juga. Itu kan ilmu dohir, ilmu perdebatan. Kalau saya tidak bisa kalau disuruh dalil-dalil misalnya begitu. Mereka bisa membantah para ulama yang mempertanyakan kenapa mereka tidak beramal atau mereka ini hanya ngaku-ngaku makrifat. Justru dia bisa membantah balik. Ilmu-ilmu perdebatan begini kan hijab sebenarnya. Dan perdebatan itu adalah amaliyah nafsu. Ini awang lek kadung bebel nemu ae dalil. Wa hadzal hadis lan utawi iki omongan iku la yaluhu ora pertelo apa hadzal hadis illa minal batini angin saking batin bimuka syafati kelawan kebuka apa kesingkap nuril haqqi, nuri Gusti Allah kang hak. Ini masih dalilnya orang-orang aghbiya tadi, masih dalilnya orang-orang yang bodoh, awam, tapi ngaku-ngaku makrifat. Luar biasa. Seolah-olah benar-benar orang yang sufi betul. Fahada mongko utawi iki omong kosong kata Imam Ghazali. Wa misluhu lan sepadane. Kenapa dikatakan omong kosong? Yaitu tadi ucapan hanyalah ucapan tapi tidak sampai pada amaliyah. Ngaku-ngaku makrifat tapi tidak sholat, yaitu omong kosong. Itu cuma seperti orang yang lindur, hayal, menghayal, halusinasi. Wa hadza wa utawi iki omongan wa misluhu lan sepadane omongan semacam ini mimma qad istatara iku setengah saking barang kang teman-teman roto fil biladi ing dalam negara apa syararuhu dampak buruknya. Ucapan-ucapan semacam ini yang dia ngaku sudah makrifat ini dan batin dan sebagainya, itu dampaknya sangat masif ya, sangat besar di hampir seluruh penjuru negeri. Orang-orang awam akan terkena tipu dayanya orang-orang semacam ini. Wa adamu lan agung fil awami ing dalam wong awam bodoh apa dororuhu, yaitu dorurotnya, kemelaratane. Hatta man natoko, hingga utawi wong kang ngucapake apa man bisain kelawan suci-wici minhu saking hada kalam faqatluhu mongko utawi oleh mateni man iku afdolu fi dinillah. Membunuh orang-orang yang seperti ini itu afdol, kata Imam Ghazali ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku makrifat, tapi dia tidak sholat, tidak menjalankan syariat, dan dia mengumpulkan massa ya, membuat pengajian. Maka membunuh orang seperti ini itu afdolu fi dinillah, lebih utama
bagi agamanya Allah. Min ikhya'i asyaratin, ketimbang saking membiarkan hidup ya 10 orang. Karena apa? Yaitu tadi daruratnya orang-orang seperti ini tuh lebih besar. Sekarang kan mulai muncul aneh-aneh itu ya. Apa? Angling Darmo di Jawa Barat, muncul lagi apa itu? Macam-macam. Yang ngono sing melok nggih ono ae. Dulu ada Lia Eden ya, ada Mossadegh. Karu-karuan. Siapa lagi itu? Kanjeng Dimas. Ono ae sing melok. Nah, ini maksudnya kenapa kok orang-orang seperti ini misalnya di dalam hukum had atau hukum kriminal syariat Islam itu dibunuh? Ya karena membahayakan orang awam. Makanya kan sebagian sejarah yang ditulis tentang Syekh Siti Jenar itu kan begitu. Syekh Siti Jenar dieksekusi oleh para wali songo karena dianggap nanti membahayakan orang-orang Jawa yang imannya ini masih lemah, nanti katut-katut mboten sembahyang. Kan itu yang versi sejarahnya, yang versi Syekh Siti Jenar dieksekusi ya. Dalihnya kan begitu. Karena mengikuti fikih, karena memang di fikih memang begitu. Orang yang mengaku-ngaku Tuhan misalnya, mengaku menjadi satu wujud dengan Tuhan itu harus dieksekusi ya. Bisa dihukum pancung dihukum penggal hukumannya karena murtad. Nah, murtad itu dihukum had, hukum misalnya negara itu menerapkan hukum negaranya adalah syariat Islam, ya harus dihukum penggal. Itu. Makanya kan ada peristiwa kemarin Syekh Abu Mansur Al-Hallaj itu ya. Karena dinilai orang dia ini termasuk yang golongan ini, golongan yang ngaku-ngaku. Ternyata kan enggak ngaku-ngaku. Ketahuannya pas setelah dieksekusi. Wa amma Abu Yazid Al-Bustami, dan adapun Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, fala yasihu, mongko iku ora sah, tidak benar anhu saking Abu Yazid, mayuhka apa barang kang den critakake apa ma, wa in sumi'a dzalika lan namung den krungu apa mengkono-mengkono kalam niku wau subhani gitu ya. Kalau itu didengar dari saking Abu Yazid, fala allahu, mongko menawa Abu Yazid iku kana ono sapa Abu Yazid yuhkihi anillah, iku nyeritakake Abu Yazid ing kalam saking anillahi azza wa jalla, saking Allah. Abu Yazid hanya menceritakan atau mengucapkan ulang apa itu firman Allah. Fi kalamin, ing dalam kalam, yuraddiduhu kang bulan baleni sapa Abu Yazid fi nafsihi ing kalame, ing dalam kalam awak dhewe ni. Jadi Syekh Abu Yazid, kata Imam Ghazali, artinya Imam Ghazali ini posisinya adalah beliau tidak percaya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu berdasarkan riwayat yang seperti yang beredar di masyarakat bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mengaku-ngaku
atau mengucapkan kalimat-kalimat ketuhanan, mengaku Tuhan. Di sini sudah terlihat kan, ya, Imam Ghazali, fala yasih, tidak benar. Kata Imam Ghazali tidak benar. Imam Ghazali mengatakan itu Syekh Abu Yazid itu hanya mengulang-ulang firman Allah untuk dirinya sendiri. Kama lau sami'a, koyok barang kang lamun ngerungu sapa wong, wa huwa hale utawi wong iku yaqulu ngucap sapa wong, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni fa innahu ma kana yambaghi ayyufhama minhu dzalika illa ala sabilil hikayah. Wa huwa yaqulu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu kan dari ayat Al-Qur'an. Ya, jadi ayat Al-Qur'an ada yang berbunyi innani anallah. Setuhune ingsun iku Allah la ilaha illa ana, ora ana pangeran kejaba ingsun, fa'budni mongko sembah ingsun. Nah, kalau kalimat ini, firman Allah ini kan di surat Toha misalnya. Lah kalau kita baca terus diwiridkan, yang dengar kan bisa jadi kan salah faham. Padahal dia tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai Allah, tapi hanya melafadzkan, ya, mengucapkan ulang ayat Al-Quran. Fa innahu mengkostuhune kalakuan itu ma iku ana barang kana yambagi ora ana iku yambagi sayugjane ayyufhama apa yen to difahami minhu saking wong zalika apa mengkono-mengkono kalam inanila anallah niku wau illa ala sabilil hikayah angin ing atase secara niruake. Nah, ala sabilil hikayah. Jadi hanya menirukan ucapan atau firman Allah. Itu bukan berarti kan dia tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Berbeda. Ada lagi yang menyampaikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, ataupun wali-wali yang sudah makom seperti itu lalu kok kelepas omongan-omongan atau ucapan-ucapan yang semacam ini, subhani atau ucapan apa tadi, anallah innani anallah la ilaha, itu para waliullah itu kan sebetulnya ya hatinya itu kepinginnya itu full Allah, baik lahir maupun batinnya dia itu ingin tumuju datang Gusti Allah, ingin selalu mesra berduaan dengan Allah saja. Tidak mau ada apa ya keterlibatan makhluk. Karena tidak mau ada keterlibatan makhluk, makanya para wali itu tidak ada yang mentarget misalnya dia ingin punya jamaah yang banyak atau punya murid santri yang banyak, yang ribuan, tidak mau. Kepinginnya ya dia sendirian saja, khusyuk, wiritan, berinteraksi mesra dengan Allah. Tidak mau sebetulnya. Makanya para arifun, para wali itu tidak pernah memperhatikan
kata-katanya ini nanti diterima masyarakat atau enggak. Mau masyarakat nerima atau enggak nerima, bukan urusannya dia. Mau masyarakat niku ngereken atau gak ngereken, bah. Karena hatinya hanya tertuju kepada Allah. Jadi kalau ada ngaku-ngaku wali kok terus ndolek jamaah, itu bukan wali, itu kampanye sebenarnya, nyari massa. Ya. Makanya kiai-kiai itu ndak ada, mau santrinya 2 orang, 3 orang, ya ngaji saja pokoknya. Ngajinya didatangi santri 100 dengan didatangi santri 10, ndak ada bedanya. Ya tetap ngajinya ya sama. Bukan yang kalau yang datang 100 ngajinya dia enak-enak misalnya. Atau yang ngaji titik males, aras-arasan. Bukan itu. Nah para wali seperti ini karena beliau itu ingin selalu mesra, ya, selalu berduaan dengan Allah saja. Itu kadang-kadang tindak tanduknya ini memang ditujukan untuk dalam tanda kutip. Itu mengusir makhluk, mengusir manusia. Nah wis kadung kesel, pengennya diusir. Cuman ngusirnya itu halus, Pak. Ngusirnya ndak langsung, wis jangan ke rumah saya, ngalih kabeh, misalnya. Ndak seperti itu, kan menyakiti makhluk. Nah, akhirnya kadang-kadang yaitu caranya adalah mengeluarkan kata-kata yang kontroversi. Tapi itu memang sudah diperhitungkan, ya, tidak sembarangan. Jadi mereka mengeluarkan kata-kata kontroversial, kata-kata yang dibenci, supaya apa? Supaya orang-orang kemudian benci sama dia. Kalau orang-orang sudah benci sama dia, orang-orang akan pergi dari dia. Sehingga dia akan dicampakkan oleh makhluk, sehingga dia bisa benar-benar intim sama sang Khalik itu. Jadi kebalik, para wali bukan cari massa, justru kepingin membuang massa, ingin berduaan saja. Ya ini masih tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, ada sedikit hikayat, ada sedikit cerita. Mungkin sudah pernah disampaikan, tapi mboten menapa kula sampai akan malih mumpung bahas Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini pernah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini diundang menjadi pembicara atau ngisi pengajian lah, ngisi pengajian di waktu itu di Damaskus atau mana. Nah beliau menyanggupi, ya insya Allah saya akan datang. Lalu ketika sudah berapa lama, beliau memang berangkat menuju acara itu. Ketika di tengah jalan, karena dulu tidak ada kendaraan, berjalan kaki, sendirian, tidak ngajak siapa-siapa, beliau ditanya sama orang, ada lewat, ya Syekh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau kemana Syekh? Nah, itu mau diundang untuk ngisi acara. Oh nggih Syekh, nggih sudah. Kalau tidak disapa orang, kadang-kadang saya Abu Yazid Al-Bustami ini tidak perhatian sama manusia. Karena hatinya itu kan nuansanya nuansa Allah. Jadi tidak perhatian. Ketemu orang lagi ditanya lagi, Syekh mau kemana? Assalamualaikum, oh iya mau ke acara, oh iya berjalan. Membutuhkan sekitar 1 hari atau setengah hari perjalanan. Tidak terasa ketika beliau capek, istirahat Pak.
Istirahat mau sholat atau ya istirahat lah pokoknya. Tiba-tiba di belakangnya itu berkumpul beberapa orang sudah. Sing di jalan tadi loh, yang ditemui tanya saya mau kemana. Itu ternyata ngikut. Derek. Diikuti. Oh iya mau ikut. Sehingga waktu istirahat ditoleh loh kok banyak orang baru sadar. Tadi nggak sadar selama perjalanan itu. Kalau diikuti orang banyak. Nah baru sadar beliau akhirnya loh panjenengan semua ini mau kemana? Kok ngikuti saya? Ya itu kita mau ikut pengajian jenengan. Loh pengajian? Loh iya kan jenengan mau ngisi pengajian. Loh ini semua ikut? Iya. Wah sudah merasa tidak nyaman. Akhirnya begitu masuk kota Damaskus itu yang nyambut tambah banyak Pak. Panitia, masyarakat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami disambut. Nah, kalau sekarang gampangannya banyak bansernya gitu ya. Nyambut di depan sudah ramai banser sama masyarakat. Salim, cium tangan. Dulu. Kok wakil wong rame. Belum lagi yang ngikutin tambah banyak di belakang. Tambah rame. Sampai akhirnya beliau naik ke mimbar atau podiumnya itu. Ternyata di situ wah ramas juta ribuan atau ratusan atau ribuan orang. Maka seketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, kok sebegini banyak orang yang datang. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, mereka yang datang ke sini ribuan orang ini itu sebetulnya ingin mendengar kalimat-kalimat-Mu ya Allah, ingin mendengar wahyu-Mu. Sebetulnya mereka ingin berinteraksi dengan Engkau ya Allah. Karena itu ya Allah, janganlah kehadiranku, kata Syekh Abu Yazid, janganlah kehadiranku di majelis ini itu menjadi hijab antara jamaah kepada Engkau. Kenapa? Karena jamaah itu kan orang awam, itu kan kadang-kadang terkesima, terkagum-kagum sama pembicaranya, sama kiainya. Lupa bahwa kiai atau ulama itu hakikatnya adalah manifestasi Allah itu sendiri. Itu adalah perwujudan, apa yang diucapkan itu dari Allah. Apa yang ilmu kiai itu adalah hidayahnya Allah. Boleh kagum sama makhluk, sama kiai, sama ulama, tapi jangan sampai kita hanya berhenti di situ. Lalu kita lupa pada yang menciptakan ulama atau kiai itu. Maka ya Allah, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, janganlah Engkau jadikan aku yang hadir di sini ini menjadi hijab antara jamaah dengan Engkau. Dan yang kedua, ya Allah, janganlah Engkau jadikan banyaknya umat yang hadir di sini, di pengajian saya ini, itu sebagai hijab antara saya dengan Engkau. Jangan sampai saya terpesona dengan banyaknya yang hadir ribuan orang ini, mendengarkan ceramah saya, lalu saya menjadi ujub, ya, berbangga diri, menjadi sombong, menjadi takabur dan sebagainya. Itu hijab. Jadi banyaknya jamaah itu justru bisa menjadi hijab antara orang yang ceramah, orang yang ngisi ngaji dengan Allah. Karena dia merasa dirinya mulia, dirinya ulama begini hebat dan sudah.
Kalau itu sudah muncul, sudah hijab. Dia tidak bisa memandang Allah di balik ucapannya sendiri. Nah itu, jadi apa ya, para wali ini terutama kayak sudah semakom Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini sama sekali bukan, orientasinya tidak makhluk, sudah pos makhluk, pos fadilah itu sudah lewat, sudah orientasinya Allah saja. Makanya ada kadang-kadang para wali itu yang sengaja menampilkan dirinya itu supaya dibenci masyarakat. Itu kalau di dalam makom tasawuf itu ada al-humul ya. Di hikam itu apa hikmahnya itu, jadi seorang arifun itu tidak akan betul-betul jadi kekasihnya Allah yang pilihan sebelum dia menjalani lelaku humul. Humul itu secara makna sebetulnya, kalau secara harfiah itu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Dia tampil seperti orang gila di hadapan masyarakat supaya dianggap gila, dianggap rendah, hina dina, ganok regane ten masyarakat. Sudah. Makanya banyak wali itu yang ya persis seperti orang gila itu. Bajunya compang-camping, ngomongnya ngelantur. Apa ini? Rambutnya panjang, berdebu, tidak pernah mandi. Ya karena ingin dianggap gila betul. Kalau dia sudah dianggap oleh masyarakat, oleh makhluk itu gila, hina dina, lemah, tak berdaya, maka sudah dia berada pada level terendah dari nafsunya. Nafsunya sudah tidak bisa lagi riak, Pak. Mau riak bagaimana? Wong dia dianggap orang yang rendah kok. Orang yang riak itu kan karena rumongso dia itu mulia, rumongso dia itu hebat, rumongso ingin dipuji. Dia tidak bisa. Tidak bisa dipuji, kalau sudah rendah dia tidak bisa ujub, akhirnya dia benar-benar faqih, butuh pada Allah sehingga keikhlasannya murni, ibadahnya betul-betul pure lillahi ta'ala. Maka terus secara spiritual dia naik, walaupun lahiriahnya dia seperti orang gila. Bahkan ada beberapa wali itu yang ke pasar ya, di Baghdad dulu, dia suruh seperti orang gila betul, minta dipendungi kepalanya. Setiap orang yang lewat disuruh mendungi kepalanya, sambil ketawa-ketawa. Gendeng wong itu gitu. Kalau orang apa ini, orang awam, gendeng. Karena dia lelaku itu. Dia ingin betul-betul nafsunya ini benar-benar rendah sekali sudah, sehingga nafsunya mboten pernah ndangak, ndiluk terus, karena di hadapan masyarakat betul-betul sudah hina dina, ndak bisa takabur, ndak bisa. Jadi nafsunya benar-benar dikekang, ya itu susah ya. Al-humul. Kapan-kapan dilanjutkan lagi ya. Karena tadi sempat baca sholawat dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi di bulan Maulid. Jadi ini tadi ngajinya sedikit, hanya setengah jam saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ada nurnya, ada sirinya, menambah keimanan dan ketakwaan kita, tambah mantap, tambah yakin. Amin Allahumma amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena Senin depan itu bertepatan dengan malam Maulid ya, di beberapa masjid dan musola pasti akan mengadakan maulidan ya. Karena itu mungkin
seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, ngajinya diliburkan ya. Diliburkan dulu. Insya Allah dilanjutkan Senin berikutnya lagi. Nah, ini liburnya bukan dalam rangka males-malesan atau ya, tapi memang niat hormat juga ini supaya masjid-masjid ini lebih hidup sehingga jamaah sini juga bisa konsentrasi, karena jamaah sini juga banyak yang takmir, yang pengurus musola, nih, pengurus jamian dan sebagainya, supaya lebih konsentrasi untuk khidmat mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah Senin depan kita libur dulu nih, rehat dulu. Nanti dilanjutkan di Senin berikutnya. Kemudian untuk di Darul Hikam sendiri, insya Allah maulidannya ya pas zikir Husnul Khotimah yang di bulan Maulid ini jatuhnya nanti di awal November, ya. Tanggal berapa ya itu? Insya Allah tanggal 3 ya. Insya Allah tanggal 3 November itu zikir Husnul Khotimah. Nah mungkin di situ nanti sekalian maulidannya Darul Hikam, insya Allah. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin Senin depan libur, tapi untuk yang Rabu ibu-ibu tetap, karena tidak bertepatan dengan malam maulidan. Apa yang Rabu ibu-ibu juga minta libur? Karena tanggal merah kalau tanggal 20. Nah, tetap ngaos mawon nggih. Tanggal 20 nggih itu Rabu. Kemudian untuk hari Jumat besok tanggal 15 itu mengingatkan saja, itu 2 mingguan dengan Kiai Imron Fadil, kitab Irsyadul Ibad. Jadi insya Allah itu tetap hanya Senin tanggal 18 Oktobernya untuk ngaji ihya'nya, sementara rehat dulu, kita sama-sama untuk hormat malam maulidan di masjid atau musola masing-masing. Nggih. Monggo kirim Fatihah dumateng guru-guru kula panjenengan sedaya yang sudah memberikan ilmu barokahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dengan beliau-beliau hingga kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ala hadiniyah wa ala kunin syarihah bi syafaati rasul. Al-Fatihah.